Laju Arsenal dalam persaingan papan atas Liga Inggris 2024-2025 tersendat saat menjamu Crystal Palace di Emirates Stadium dini hari tadi. Arsenal bak Robin Hood karena suka sedekah poin di Liga Inggris. Alhasil, The Gunners hampir dipastikan kalah saing dari Liverpool dalam persaingan juara. Squawka mencatat Arsenal sudah kehilangan 18 poin dalam situasi memimpin pertandingan lebih dulu di Liga Inggris. 18 poin Arsenal yang hilang akibat buang-buang kemenangan musim ini menjadi yang terburuk dalam 3 tahun terakhir. Sebagai perbandingan, The Gunners total hanya kehilangan 17 poin dari situasi yang sama dalam gabungan 2 musim sebelumnya. Arsenal yang bermain di kandang sendiri tampil agresif. Hasilnya, pertandingan baru berjalan 3 menit, tuan rumah sudah unggul setelah umpan lambung Odegaard diteruskan sundulan keras Kiwior. Mencetak gol cepat, Arsenal makin semangat menekan pertahanan lawannya dan banyak menciptakan peluang berbahaya. Namun, Palace juga tak mau kalah dan sering memberikan perlawanan sengit. Usaha dan kerja keras Palace akhirnya terwujud pada menit ke-27. Mereka berhasil mencetak gol penyeimbang setelah operan Wharton disambut sepakan volley Eze. Namun, jelang babak pertama berakhir, Arsenal membuat gol kedua saat umpan terobosan Timber diteruskan tembakan kaki kiri Trossard dan gol. Bahkan, pada menit ke-70 Arsenal sempat mencetak gol lagi lewat Martinelli. Namun dianulir karena bola sudah keluar lapangan. Kemenangan Arsenal sirna pada menit ke-83 usai Palace menyamakan kedudukan. Saliba membuat kesalahan operan, bola dicuri Mateta yang lantas mencukil bola untuk mengecoh Raya. Kedudukan 2-2 bertahan hingga pertandingan usai. Mikel Arteta tidak menutup rasa kecewanya. Dia menilai bahwa timnya telah menurunkan standar permainan. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan bahwa Arsenal kesulitan menemukan konsistensi sepanjang pertandingan dan menyebut anak asuhnya terlalu banyak membuang bola dengan cara yang tidak semestinya. Statistik juga mendukung pandangan itu. Arsenal memang menguasai bola, namun Palace menciptakan 15 tembakan ke gawang dan mencatatkan XG sebesar 1,75, angka yang lebih tinggi dibanding tuan rumah. Arteta menyebut bahwa dia sudah mengingatkan pemain untuk tidak membagi fokus ke pertandingan lain. Tapi, hasil yang terlihat di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Menurutnya, Arsenal tidak menunjukkan cukup banyak hal positif untuk bisa memenangkan laga. Dia juga menambahkan bahwa meskipun timnya sempat unggul 2 kali, Arsenal gagal mengontrol permainan secara penuh dan tidak mampu menggenggam jalannya pertandingan seperti biasanya. Di beberapa area, dia merasa tim tampil di bawah standar yang seharusnya. Dalam analisisnya, ketika sudah unggul 2 kali, seharusnya Arsenal mampu mengunci kemenangan. Tentang hasil imbang yang terus terulang, Arteta menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi. Dia menyebut Arsenal musim ini sempat 5 kali bermain dengan 10 pemain. Selain itu, margin kemenangan yang terlalu tipis dan kurangnya kemampuan menutup pertandingan disebut sebagai penyebab utama. Dia mengakui bahwa hal ini pernah dilakukan Arsenal dengan baik di masa lalu, terutama saat dalam posisi unggul. Namun kali ini, dengan segala situasi yang berjalan, Arsenal tak mampu menghindarkan kebobolan yang datang tanpa banyak peluang dari lawan. Saat itu terjadi, mereka tidak bisa berbuat banyak untuk menjaga keunggulan di papan skor. Selanjutnya, fokus penuh dialihkan ke laga krusial melawan PSG yang tinggal beberapa hari lagi. Tidak adanya laga akhir pekan memberi waktu lebih untuk persiapan matang dari sisi fisik dan mental. Latihan intensif dan fokus akan menjadi kunci menghadapi raksasa Prancis di kandang sendiri. Mungkin Arteta nanti akan lebih mengedepankan dan mengasah lebih dalam bola mati yang menjadi andalannya. Arteta yakin dengan dukungan penuh dari supporter, Arsenal bisa menciptakan malam tak terlupakan lagi. Arsenal kalau urusan bola mati emang paling gokil. Bahkan menjadi ciri khas klub meriam London itu. Kita tahulah bagaimana epiknya bola mati Arsenal yang ditakuti lawan-lawan kecil maupun superior. Fabio Capello pun juga mengakui dan memuji pasukan Arteta.
Saya belum pernah melihat tim Inggris bermain sebaik ini. Selain City yang berbeda, jika kita bicara tentang gaya Inggris klasik, bukan gaya Guardiola, saya pikir Arsenal bermain sangat baik dengan kualitas dan teknis serta kekuatan fisik. Tukasnya. Bahkan pelatih PSG, Luis Enrique mengakui bahwa skema bola mati Arsenal memang berbahaya. Tetapi menurutnya milik Liverpool jauh lebih mengancam. Menatap pertandingan tersebut, manajer PSG Luis Enrique mengaku telah menyiapkan strategi untuk menghentikan skema bola mati Arsenal. Meskipun ia mengakui bahwa taktik Liverpool dari parekik atau sepak pojok jauh lebih berbahaya. PSG akan menghadapi Arsenal minggu depan di leg pertama semifinal Liga Champions. The Gunner telah mencetak 13 gol dari bola mati musim ini, tetapi Enrique mengatakan mereka tidak akan melakukan persiapan khusus menjelang pertandingan. Semua tim di Prancis memiliki potensi besar dari situasi bola mati. Saya tidak merencanakan tim berdasarkan karakteristik tersebut. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menjadi kompetitif di semua area permainan. Kami telah mengubah situasi bola mati menyerang kami sepanjang musim dengan mempertimbangkan di mana kami dapat menyerang lawan. Saya pikir kami berada di level yang sangat bagus. Ucap Enrique dikutip dari AS. Babak semifinal Liga Champions 2024-2025 akan menyajikan duel-duel menarik antara klub-klub raksasa Eropa. Arsenal yang tampil impresif di musim ini akan menghadapi ujian berat melawan kekuatan PSG. Di lain sisi, Mikel Arteta menyambut positif jeda 6 hari sebelum melawan PSG. Sebab Arsenal sedang butuh itu akibat sejumlah pemain cedera. Arsenal akan punya jeda 6 hari sejak melawan Crystal Palace di Emirates Stadium, tapi jeda 6 hari menuju laga kontra PSG memunculkan kekhawatiran akan potensi rusaknya momentum tersebut. Manajer Arsenal, Mikel Arteta merasa jeda itu malah berkah buat timnya yang sedang diuji serangkaian cedera. Setidaknya, 6 pemain sedang dirawat yakni Gabriel Jesus, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Magalhaes, Kai Havertz, Jorginho, hingga Ricardo Calafiori. Bahkan Bukayo Saka juga sempat bikin khawatir saat ditarik keluar saat melawan Ipswich Town akhir pekan kemarin. Namun Arteta memastikan pemainnya itu tak alami sesuatu yang serius. Jeda 6 hari itu memberi kesempatan para pemain yang fit untuk memulihkan diri dengan sepantas-pantasnya setelah terbebani menit pertandingan yang tinggi.